menaikkan di hadapan-Mu. Kau layak terima sembah kami, Kau layak terima pujian kami, Yesus. Pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tidak hanya sekedar memenuhi jadwal ibadah. Kami ada di tempat ini membawa pujian kami hanya kepadamu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak terima semua pujian penyembahan kami. Sebab Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami yang telah menang atas setiap kuasa maut. Pagi hari ini terima semua pemujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan Bapa. Mari bawa pujian, bawa suara katakan. Sebab hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari naikkan pujian bagi Dia. Sebab hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan Bapa. Mari sama-sama angkat tanganmu dan bawa pujian. Sebab hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari satu lagi bawa pujian bagi Yesus. Sebab hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Ya segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Ayo kita tepukkan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Biar hari ini setiap mulut kami meninggikan memuliakan nama-Mu. Biar setiap tangan kami terangkat meninggikan nama Yesus di tempat ini. Sebab nama itulah yang membebaskan setiap kami, nama itulah yang menyelamatkan setiap kami. Itu hari yang memuji memuliakan nama-Mu. Sebab Yesus hidup, Engkau bangkit, kami pun menerima kemenangan itu. Yang siap meninggikan memuliakan nama Yesus bagi bersama dengan saya katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Percaya kuasa Allah telah dikalahkan oleh masa itu. Setiap kita dibebaskan oleh kuasa dari Yesus. Kuasa maut lagi.
lebih dari pemenang. Setiap kita lebih dari pemenang, karena Yesus telah memberikan kemenangan itu bagi kita bersama. Dengan setiap kita lebih katakan, lagi kita lakukan. Oleh karena anak domba Allah, kita Tuhan oleh kesaksian kita, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia lagi. Karena Dia naik ke surga. Yesus hidup, Dia lagi. Allah dikatakan, Dia lebih dari pemenang. Dari semua lagi katakan Yesus, Yesus hidup, oh Dia bangkit, Dia naik ke surga. Oh Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikatakan lebih dari pemenang. Sama-sama katakan Yesus hidup. Dengan iman katakan Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia siapkan tempat buat setiap kita. Oh Yesus hidup, Dia bangkit, Kau telah dikalahkan, Dia lebih dari pemenang. Tapi Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia Yesus hidup, Dia bangkit, bangkit Allah, maka dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kita jadi, kita jadi lebih dari pemenang. Sekarang kasih tahu, aku jadi lebih dari pemenang. Yang percaya kita menang, kita tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Setiap kemenangan sudah ada di tangan kita. Satu kasih tahu kanan kiri sore ini, kita adalah umat-umat pemenang. Sebab Yesus bangkit, Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Setiap kita percaya Yesus telah bangkit hari ini, amin. Yang percaya serukan bersama dengan saya. Oh Allah bangkit, semua bersorak, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat. Lagi ya, saya mau dengar suara jemaat CLC. Oh Allah, semua bersorak. Hey, Allah bangkit, nyanyilah. Musuh dikalah, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Tuhan kudusnya. Mari tepuk tangan bersama-sama.
tunjukkanlah. Amin. Serahkan tusuku, selamatkanlah. Kalimat kata ada jadi lepas kudusnya. Oh, Allah bagi bersoraklah. Hey, Allah bagi bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Maulah kami bebaskan. Oh, ada jadi lepas. Oh, Allah bagi, oh, Allah bagi. Semuanya bersorak. Hey, Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, maulah kami bebaskan. Semua di sini percayalah kita bangkit, amin. Setiap orang di sini sudah percaya bahwa kita terima kemenangan, amin. Tapi saya masih melihat ada orang-orang yang mukanya masih ragu. Hari ini kita mau merayakan kemenangan Yesus. Sebab itu hari ini kasih yang terbaik buat Yesus. Kita mau nyanyi yang terbaik buat Yesus. Siap semuanya? Waktu bersorak-bersoraklah yang paling kencang buat Yesus. Amin. Setuju semuanya? Sepakat mau nyanyi bareng? Bisa lebih kencang lagi nyanyinya ya pagi hari ini. Kita mau kasih yang terbaik buat Yesus. Semua dengan suara coba katakan, oh Allah bersorak. Allah mantap bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Lagi ya, jemaat sendiri. Allah bantu. Oh Allah bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Ada sakit lepas kudusnya. Sepanjang sama-sama. Oh Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada sakit lepas kudus. Katakan Allah siap. Ada sakit lepas kudusnya. Ada sakit lepas kudusnya. Tepuk tangan bagi Yesus, kita yang telah mati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Kami percaya Kau telah bangkit bagi setiap kami. Kuasa mau dikalahkan, hidup kami dipulihkan. Suatu hari ini Tuhan kami bersyukur punya Allah seperti Kau. Tak mau kami tinggalkan Engkau, bahkan tak mau kami jual Engkau dengan apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik bagi semua. Yesus membuktikan di kayu salib, bergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina di mahkota duri, mengalir darah menebus hidupku. Lagi dari awal kata
semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Mari segera hatimu nyanyi. Yesus membuktikan di kayu salib, bergantung berdarah bukit Kalvari, disiksa dan dihina di mahkota hidup ini, mengalir darah menebus hidupku. Setia, katakan jangan jual Yesus, jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Tapi semua kita makan, jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan yang mau memperbaiki kembali komitmen kami. Biarkan kami hari ini gak mau jual Yesus, menukar Yesus dengan apa yang dunia tawarkan. Terkadang kami tanpa sadar, kami lebih memilih apa yang dunia tawarkan. Ya, karena kami tahu dosa itu nikmat. Tapi biarlah hari ini kami sebagai anak-anakmu di tempat ini merenungkan kembali tentang penyaliban. Biarkan kami juga mau pikul salib kami. Biarkan hari ini kami gak mau sedetik menjual Yesus, menukar Yesus dengan apapun itu, termasuk dengan perasaan kami. Satu pagi hari ini, biarkan setiap anakmu di tempat ini kau dapati mereka adalah umatmu yang setia. Berapa banyak kau mau lebih setia lagi sama Tuhan? Bapak Saudaraku, boleh lambaikan tanganmu. Yang mau setia, kalau kau mau setia, jangan kita semua berdiri sekali lagi bersama-sama dan katakan ini kepada Yesus. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Sekali lagi, jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Oh, ku angkat tangan, ku mau tetap setia.
angkat tangan, mau tetap sesekali lagi. Jangan jual dengan jual Yesus, dengan apapun di dunia. Katakan kata semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan katakan Tuhan setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, angkat tangan Tuhan Tuhan setia. Tuhan katakan Tuhan Tuhan setia. Tepuk tangan sorak-sorai lagi Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami yang tidak layak, kami yang jahat dan berdosa, tetapi kami mendapat kasih karunia di hadapan Engkau. Terima kasih Engkau telah mengambil dan memilih kami. Terima kasih buat korban Kristus. Terima kasih buat Paskah. Terima kasih buat Jumat Agung, kematian dan kebangkitan. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau berkenan ada di tengah-tengah kami. Sebentar ya Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kuduskan dan urapi kami, layakkan kami, dan bukalah telinga rohani kami, untuk kami mendengar dan mengerti isi hati. Kami siap ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita memperingati Paskah. Ya, Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung, kematian Mesias Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Saya ajak kita melihat satu ayat di dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke 50 sampai 53. Matius 27 ayat 50 berkata demikian. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Ketika Tuhan Yesus berkata sudah genap, sebelum dia berkata sudah genap ini, ada satu kata lagi yang dia sampaikan, yaitu Eloi, Eloi lama sabachthani.
Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu Bapa memalingkan wajah, karena Tuhan Yesus yang kudus, firman yang menjadi daging, yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa, sudah menjadi dosa sejak dia menerima cawan murka, cawan dosa di Taman Getsemani. Dia yang kudus menjadi hina, najis karena kejahatan kita. Dan disitulah Bapa memalingkan wajahnya, dan di Golgota itulah Tuhan Yesus berseru, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena ada dosa yang memisahkan. Bapa tidak lagi bisa memandang kepada putra tunggal yang dikasihinya, firman menjadi daging. Setelah kata-kata itu keluarlah kata-kata sudah genapnya. Dan apa yang terjadi? Alkitab menjelaskan sebuah peristiwa yang dahsyat terjadi. Pertama, bait suci tabirnya terbelah jadi dua, melambangkan bahwa proses penebusan, proses bayar harga yang dulu dilambangkan dengan korban-korban domba jantan, domba tidak bercacat, hari ini dinyatakan, diwujudkan, diresmikan dengan anak domba Allah, dan betul-betul sanggup menghapus dosa, sehingga tabir bait suci yang menjadi pemisah karena dosa itu terbelah, sehingga ada pengampunan Allah bagi umat manusia. Itu peristiwa yang pertama, tabir bait Allah terbelah. Tapi kita melihat Alkitab juga mencatat kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Secara rohani kita melihat Paskah ini sebuah proses penebusan di alam roh. Tetapi di alam nyata ini juga ditunjukkan oleh Alkitab sebuah proses yang dahsyat di dalam kematian dan kebangkitan. Pada waktu Tuhan Yesus mati, sudah genap menyerahkan nyawanya, Alkitab berkata gempa bumi, kubur-kubur terbuka, orang mati yang kudus banyak yang bangkit. Bukan semua ya, dikatakan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Itu pada waktu Tuhan berseru dan menyerahkan nyawanya, mati. Dan kemudian ayat yang ke-53, sesudah kebangkitannya, orang-orang yang sudah bangkit itu keluar. Jadi mereka belum keluar. Pada waktu Tuhan Yesus mati, gempa bumi, kubur terbuka, banyak yang bangkit, tapi belum keluar. Kapan mereka keluar? Ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, nah kita rayakan sekarang, barulah mereka keluar, masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bangkit, bukan hanya Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Alkitab mencatat ada banyak orang kudus yang dibangkitkan juga menampakkan diri. Nah, kebangkitan itu sendiri kita melihat sebetulnya ada dua. Kebangkitan yang pertama yang dialami oleh anak perempuan yang dibangkitkan oleh Elisa. Ya, Elisa membangkitkan orang. Pemuda di Nain, Tuhan Yesus bangkitkan. Lazarus, Tuhan juga bangkitkan. Tapi mereka kemudian mati lagi, tidak mendapat tubuh kemuliaan. Itu bangkit, versi yang pertama. Tapi ada kebangkitan yang berikutnya, yaitu kebangkitan dan mendapat tubuh kemuliaan. Kebangkitan yang tidak lagi mengalami kematian. Kebangkitan untuk kekal. Ya, dua kebangkitan. Nah, kebangkitan yang dicatat di dalam Matius 27 ini
lebih mengarah kepada yang pertama. Kebangkitan seperti anak yang dibangkitkan Elisa, kebangkitan seperti Tuhan Yesus membangkitkan pemuda di Nain, dan kebangkitan seperti Lazarus dibangkitkan. Kenapa? Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang pertama yang dibangkitkan. Nah, artinya yang dialami oleh Tuhan Yesus sehingga dia dikatakan yang pertama adalah kebangkitan dan mengalami tubuh kemuliaan. Kebangkitan yang tidak mengalami kematian lagi. Tetapi yang dialami oleh yang dibangkitkan Elisa, yang dibangkitkan Tuhan Yesus yaitu pemuda di Nain dan Lazarus, bukan yang seperti itu. Ya, paham Bapak Ibu ya? Bangkitan yang bisa mati lagi. Itu yang dialami Lazarus, pemuda di Nain yang dibangkitkan. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan dalam tubuh kemuliaan seperti yang digambarkan oleh Paulus 1 Tesalonika 4. Ketika sangkakala Allah berbunyi, tidak semua kita mati. Orang-orang yang mati lebih dulu akan dibangkitkan mendapat tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup akan mendapatkan tubuh kemuliaan dan masuk kerajaan untuk kekal selama-lamanya, tidak lagi mengalami kematian. Nah, Tuhan Yesus dikatakan yang awal bangkit adalah yang itu, ya, yang bangkit dan tidak lagi mengalami kematian, tapi mendapat tubuh kemuliaan kekal. Jadi juga para peneliti-peneliti Alkitab juga banyak yang sepakat bahwa kebangkitan yang dialami pada waktu Tuhan Yesus mati ini adalah kebangkitan seperti yang dialami Lazarus dan lain-lain. Ya, bisa paham ya. Tapi kita tidak akan melihat itu. Ini sebagai saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu bahwa peristiwa ini tidak main-main. Bahwa Tuhan Yesus menang, Tuhan Yesus sedang melakukan dobrakan mengalahkan maut ini tidak main-main. Nah, setelah dia bangkit, barulah orang-orang yang sudah mati ikut keluar. Tadi ya 53 dan menampakkan diri kepada banyak orang, masuk ke kota kudus. Nah, salah satu alasan yang memperkuat dari yang pertama tadi adalah masuk ke kota kudus. Kota kudus seperti apa? Kalau kita melihat bahasa aslinya, itu mengarah kepada Yerusalem, kota kudus. Ya, bukan kota kudus Yerusalem baru, karena Yerusalem baru belum. Yerusalem baru nanti. Yohanes 14, aku pergi ke rumah Bapa, kembali ke surga, menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali. Itu Yerusalem yang baru sudah siap. Waktu itu belum. Ya, belum. Tuhan belum naik ke surga, belum menyediakan tempat, dan belum datang kembali. Belum siap. Jadi arah daripada kota kudus itu adalah Yerusalem. Disitulah mereka. Oke, kita tidak bahas terlalu dalam di sana, tapi kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat di sana. Dalam proses kematian dan kebangkitan. Hari ini saya akan fokus berbicara tentang kasih yang ajaib di dalam Paskah ini. Bapak Ibu, coba kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes 3 itu Bapak Ibu ada satu ayat yang kita semua tahu. Apa? Betul? Ayat yang ke-16. Coba tanpa buka Alkitab. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh. Yohanes pasal 3 ini berbicara tentang begitu besar kasih Allah. Nah, kita akan fokus di sini. Kasih yang ajaib. Yohanes pasal 3 ini menceritakan sebuah peristiwa yang sangat menarik, yaitu penginjilan. Penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya,
Bapak Ibu pernah menginjil? Ya, pasti ada. Ya, kita pernah menginjil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan kerajaan surga kepada teman-teman saudara kita. Tuhan Yesus lakukan itu di Yohanes 3. Siapa yang diinjili oleh Tuhan Yesus di Yohanes 3? Nikodemus. Siapa Nikodemus? Saya kasih tahu ya, Nikodemus ini bukan orang sembarangan. Alkitab mencatat 3 kali peristiwa tentang Nikodemus. Nikodemus ini dia ahli Taurat. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Nikodemus itu ada di tengah-tengah kita, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Pemahaman beliau tentang Taurat itu jauh melampaui kita. Mungkin ada 10%-nya kita ahli Taurat. Yang kedua, Nikodemus bukan hanya seorang ahli Taurat, dia adalah seorang Farisi. Jadi dari antara banyak ahli Taurat itu ada satu kelompok eksklusif yang namanya Farisi. Farisi ini kemudian lebih banyak menjadi guru, pengajar di sinagog-sinagog. Alkitab juga mencatat bahwa Nikodemus ini salah seorang pemimpin agama. Dan kalau itu berarti arahnya kepada Sanhedrin. Yang ketiga, siapa itu Sanhedrin? Pemimpin-pemimpin. Dan ini sangat tinggi posisinya. Bahkan pemahaman saya, sebetulnya Nikodemus ini kalau ada pencalonan imam besar, harusnya dia bisa dicalonkan menjadi kandidat untuk dipilih. Itu sebetulnya bisa. Tinggal apakah Nikodemus ini keturunan Lewi atau bukan. Kalau dia keturunan Lewi, maka dia bisa dicalonkan sebagai imam besar. Ya, Alkitab tidak mencatat Nikodemus ini apakah keturunan Lewi atau bukan. Tapi saya mau lihatkan bahwa Nikodemus ini tidak main-main. Dia bukan seperti kita orang biasa. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi, dia kelompok pemimpin Sanhedrin. Posisinya begitu tinggi. Paham kitab. Tapi kemudian Alkitab berkata di dalam Yohanes 3, dia datang kepada Tuhan Yesus berkata, "Guru, aku tahu engkau yang dari Tuhan. Engkau ini utusan Tuhan." Artinya apa? Seorang yang posisi tinggi, paham Taurat, dengan pemimpin seperti itu, tiba-tiba dalam hatinya ragu-ragu akan keselamatannya. Dia gak yakin. Dan dia tahu ini guru ini benar dari Tuhan. Tapi kemudian ketika dia datang pada Tuhan Yesus, dia tidak datang siang-siang begini, malu. Ya. Malam hari. Kalau dia datang pagi atau siang gini kelihatan banyak orang, loh ini apa-apaan. Nah, kita tahu ya bahwa banyak ahli Taurat Farisi yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Bahkan yang menyerahkan kepada Pontius Pilatus dan Herodes adalah kelompok mereka ini. Jadi Nikodemus malam-malam tengah malam dia datang, "Guru, aku tahu engkau orang yang diutus Tuhan." Tapi Tuhan Yesus tidak pakai macam-macam ya. Begitu dia lihat Nikodemus mengatakan itu, dia tidak muter-muter, langsung dia penginjilan tingkat yang dalam sekali menurut saya. Tingkatnya sangat dalam. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak masuk kerajaan surga. Kaget dong Nikodemus. Belum apa-apa ini, baru cuma ngomong aku percaya engkau diutus. Langsung Tuhan bilang, kalau kamu tidak lahir kembali, tidak bisa masuk kerajaan surga. Hari ini kita paham yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi waktu itu Nikodemus tidak paham. Hari ini kita paham karena telah banyak kita mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta tentang lahir baru. Tapi Nikodemus tidak tahu. Dia bingung. Gimana usia tua begini lahir lagi, masuk ke rahim?
Dia masih di tengah kebingungan, tiba-tiba Tuhan tambah lagi dengan penginjilan yang lebih dalam. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Betul? Ya, Bapak Ibu, saya yakin semua udah hafal itu Yohanes 3 ya. Nanti di rumah kalau lupa dilihat lagi. Saya waktunya terbatas. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Wow. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Lahir baru, lahir dari air, lahir dari roh. Ya, ini penginjilan yang dalam sekali. Ini Tuhan Yesus nggak ngomong kepada 5.000 orang yang akan dikasih makan. Tuhan Yesus juga nggak ngomong kepada 4.000 orang yang dikasih makan sisa 7 bakul, ya 5.000 sisa 12 bakul. Tuhan Yesus sudah ajarkan ini kepada khalayak yang ramai. Dia nggak ajarkan ketika masuk Yeriko dan dikerumuni begitu banyak orang sehingga Sakius nggak bisa tembus. Dia nggak ngomong di situ. Tapi pengajarannya dalam ini dia ngomong face to face secara pribadi kepada Nikodemus. Apa sebetulnya yang Tuhan Yesus sampaikan ini? Ternyata Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus sampaikan ini adalah perwujudan dari nubuat yang disampaikan oleh seorang nabi bernama Yeskiel. Coba bisa dibantu dibuka di Yeskiel 36. Yeskiel 36. Saya akan cepat dengan beberapa ayat ya supaya kita ngerti tentang Paskah ini. Yeskiel 36. Kita akan mulai melihat ayatnya yang ke-24. Sudah, Yeskiel 36 ya. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Jadi pada zaman Yeskiel ini bangsa Israel sudah mengalami perpecahan, pengasingan, yang dicerai berikan. Dan janji Tuhan, aku akan mengumpulkan sudah dikumpulkan jadi negara lagi, membawa kamu kembali ke tanah. Coba 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Air yang jernih dibaptis dengan air ketika Yohanes Pembaptis melakukan itu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Itu tadi Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa lahir kembali, hati yang baru. Lahir baru, hati yang baru. Nah, Tuhan Yesus sudah berkhotbah ya tentang benih yang ditaburkan. Ada 4 jenis tanah. 1 tanah jalan raya, ditabur, tidak bisa tumbuh, tidak punya iman, tidak bisa percaya. Ada burung yang nakal. 2 tanah berduri, baru ditabur juga tidak bisa bertumbuh, ketakutan duniawi, mati. Tanah ketiga, tanah berbatu juga sama. Ada kepahitan hidup. Tuhan bilang, tanah yang keempat kamu perlu, tanah yang kedua, hati yang baru. Dan kemudian Yeskiel melanjutkan lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi apa yang dibuatkan oleh Yeskiel jauh-jauh, kira-kira 600 tahun yang lalu dibuatkan oleh Yeskiel, itu ditarik oleh Tuhan Yesus ini. Nah, sebelumnya 700 tahun sebelumnya ada seorang nabi lagi, yaitu Yesaya. Yesaya 53 berkata begini, ayat yang kedua, coba ditampilkan Yesaya 53.
Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Ayatnya keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di masa Paskah ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun yang lalu, dan Yehezkiel kira-kira 600 tahun yang lalu. Kenapa sampai Tuhan Yesus perlu lakukan Paskah ini? Kita tahu ya, kejatuhan Taman Eden. Kemudian sudah zamannya Nuh masih berbuat dosa lagi, dihukum. Abraham hanya dipilih. Ishak, Yakub dipilih, Musa, Yosua. Tapi setelah itu bangsa itu tidak juga percaya kepada Tuhan, sehingga zamannya hakim-hakim mereka nggak bisa nyembah Allah. Ada Otniel, ada Yehu, ada Barak, Simson, Deborah, ada Gideon. Nah, semua hakim-hakim diberikan, tapi bangsa itu gagal untuk menyembah Elohim. Gagal mengenal Allah. Tuhan kepingin punya umat kepunyaannya sendiri. Sejak dia menciptakan Adam dan Hawa, tapi gagal selalu. Melalui Nuh, gagal lagi. Melalui Musa, gagal lagi. Sampai selesai hakim-hakim, masuk raja-raja. Saul, Daud, Salomo. Tapi Salomo gagal. Dia beristri 300. Dia berguni 700. Istri-istrinya dari bangsa-bangsa lain. Tuhan bilang, kamu jangan mengambil istri dari suku-suku bangsa lain. Nanti hatimu akan berpihak pada mereka. Aku akan menyembah dan terpikat kepada ilah-ilah itu. Itu terjadi. Salomo menikahi anak Mesir, anak Edom, anak Amon, anak Moab. Dari bangsa-bangsa lain Salomo nikahi. Kemudian dia bangun bukit-bukit penyembahannya, dewa-dewanya, Baal-Baalnya. Dia bangun mesbah-mesbah, menyakiti hati Allah. Tuhan ingin mengasihi, ingin punya umat kepunyaan, tetapi Salomo membuat kerajaan itu pecah jadi dua. Anaknya pecah, Israel, Yehuda. Saya mau kasih tahu, di Israel tidak ada harapan, Pak. Ada sekitar 14 atau 16 raja, semuanya jahat di mata Tuhan. Tidak mau menyembah Elohim. Merah semua rapotnya raja-raja itu. Paling jahat Ahab, zamannya Isabel. Tapi Tuhan baik, dikasih Nabi Elia pada waktu itu, Nabi besar zamannya Ahab. Ada Elisa dan raja-raja yang lain di Israel. Tapi semua raja Israel jahat. Di Yehuda ada sekitar 20 raja, tapi lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Masih ada yang baik. 28 raja menyembah Elohim, 12 berlaku jahat di mata Tuhan. Yesaya tampil pada zaman Raja Hizkia, raja yang baik. Tapi disitulah dia bernubuat, akan ada penebus, akan ada juru selamat pada masa Hizkia. Dia bilang, dia sengaja membawa dirinya seperti anak domba di pembantaian. Dia tidak membela diri, dia menyerahkan diri. Yesaya di sini. Israel sudah runtuh dulu karena jahat-jahat rajanya oleh Asyur. Tapi Yehuda masih berdiri. Tapi kemudian Hizkia yang baik, yang namanya Yesaya tadi, punya cucu namanya Manasye. Jahat sekali dia dapat Tuhan. Jadi ada dua raja yang menurut saya tidak baik. Salomo buat perpecahan jadi dua kerajaan. Manasye membuat kehancuran kerajaan Yehuda. Dia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, mesbah-mesbah.
jahat di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Karena itu zaman cucu-cucunya kan Yosia baik, tapi tidak bisa menyembuhkan hati Allah. Yoyakim, Sedekia akhirnya masuk dalam pembuangan Babel. Itulah zamannya Bapak Ibu dengan Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego. Disitulah keluar Nabi Yesaya tadi. Ketika dalam pembuangan Babel, Yesaya berkata, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Kamu akan aku basuh dengan air yang jernih, dan rohku akan kuberikan kepadamu. Itu di masa pembuangan di Babel. 70 tahun mereka mengalami pembuangan. Bapak ayatnya 600 tahun kemudian Tuhan Yesus, rencana Allah dinyatakan. Hari kita melihat betapa dahsyatnya kasih Allah. Kita tahu ya Allah kita itu hebat ya, betul? Semua mengalami mujizat. Engkau pernah disembuhkan? Berarti Allah hebat dalam hal menyembuhkan, betul? Dia dokter di atas segala dokter. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Berarti dia hebat dalam memberkati. Engkau mungkin pernah sulit. Saya pernah. Usaha saya pernah berantakan, tutup, sulit, stres pernah. Tapi dia ajaib, hebat. Dia Jehovah Jireh. Dia hebat dalam memberkati. Tuhan berikan berkat yang melimpah. Tuhan berikan usaha yang baru. Saya alami. Saya percaya Bapak Ibu juga alami. Dia hebat menyembuhkan. Dia hebat memberkati. Dia hebat menolong. Dia hebat bikin mujizat. Tapi hari ini khusus saya mau bilang, dia hebat di dalam kasih. Amin. Karena itulah Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Seperti apa sih hebatnya kasih Tuhan? Kalau mujizat kita bisa lihat, kesembuhan kita bisa rasakan, berkat kita bisa nikmati, bagaimana kasih yang besar itu bisa kita lihat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sebuah sharing. Saya tutup dengan sharing ini. Kira-kira 1-2 tahun yang lalu, istri saya ngomong saya, Pak, jemputan Jose. Jose itu anak keempat kita. Ya, ini istri saya, ini anak kedua, anak pertama, anak keempat, ketiga. Ini mama saya. Waktu itu dia mungkin sekitar SD kelas 3 atau 4 ya. Saya jemput, saya turun dari mobil, saya masuk ke pagar sekolah, dan ada halaman yang cukup luas jauh ya. Dari kejauhan itu saya melihat tiba-tiba dia ditarik-tarik sama temennya. Mungkin 3 orang kalau saya nggak salah. Satu tarik kanan, satu tarik tangan kiri, satunya tarik bajunya. Saya sudah agak khawatir. Dari kejauhan itu saya mulai mempercepat langkah saya. Saya mulai panggil Jose, tapi nggak dengar karena jauh. Dia ditarik sampai turun dari sekolah, turun ke halaman, ke aspal halaman. Dan saya melihat sendiri, 2 temannya sudah lepas pegangannya. Anak saya ini berontak, nggak mau. Satu masih megang. Dan akibatnya apa? Dia seperti kebanting. Karena 2 udah lepas, satu masih pegang dan cukup keras, dia seperti kebanting. Wajahnya tuh ngantem aspal. Saya lari bang. Saya teriak, Bu, Jose. Ya kayak sinetron lah kalau baru ya. Kayak sinetron. Saya teriak. Tapi gak berdaya. Saya gak bisa tolong dia. Saya gak bisa berbuat apa. Manusia biasa. Gak berdaya. Tapi hati saya penuh dengan kekal. Saya lari, saya kejar. Begitu dapat saya angkat wajahnya. Benar. Berdarah. Dia nggak bisa lihat, saya yang lihat. Pipinya ini udah kelihatan dagingnya putih. Ini berdarah hidungnya. Aduh. Marah saya kan. Saya teriak. Saya marah. Guru-gurunya keluar udah takut. Mungkin Bapak Ibu juga bilang, kok Bapak kok ngamuk? Iso. Percaya iso. Bisa. Marah saya. Saya telepon istri saya, "Mas, kamu datang ke saya daripada marah-marah di sini." Anakmu satu. Marah saya. Coba saya. Kalau Bapak Ibu dalam posisi saya marah enggak?
Bismillah, Bismillah, jangan nangis saya bukan gitu ya, betul ya? Jadi Bapak Ibu cukup menyetujui, cukup memahami ya saya marah ya, betul ya? Tapi saya mau kasih tahu di Golgota, Bapak harus menyaksikan anak tunggal yang Dia kasih dihancurkan, diludahi, difitnah, dipukul, dimahkotai duri, dicambuk, hancur. Yesaya bilang hancur, nggak seperti manusia. Tubuhnya hancur, wajahnya hancur, tapi Yesaya bilang Dia tidak melawan. Seperti anak domba ke pembantaian, Dia berdiam diri, Dia menyediakan dirinya. Diludahi, Bapak saksikan. Bapak sudah bilang, inilah anakku yang kukasih. 2 kali ketika dibaptis oleh Yohanes dan ketika dimuliakan di atas gunung. 2 kali Bapak, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi dia harus menyaksikan di Golgota, anak tunggal firman Allah yang jadi daging dihancurkan di sana, ditelanjangi. Saya pikir kalau Bapak waktu itu, saya tidak punya kekuatan untuk tolong anak saya, tapi Bapak itu, dia nggak usah suruh Mikael, dia cukup suruh salah satu malaikat yang paling rendah aja ya. Satu aja malaikat paling, turun. Habis itu tentara Romawi. Habis. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia, Dia harus lihat anaknya dihancurkan, ditelanjangi. Tuhan Yesus pun Dia membiarkan dirinya. Dia tidak berbantah, Dia tidak membela dirinya seperti anak domba ke pembantaian. Karena begitu besar kasih Allah. Karena itulah Yohanes 3:16 berkata, ini kasih yang ajaib, ini kasih yang hebat, ini kasih yang tiada duanya. Kalau Yesaya berbicara tentang bagian Allah, Yehezkiel berbicara bagian kita. Ulang ya. Kalau Yesaya berbicara bagian Allah, Dia mengasihi umat manusia, Dia memberikan dirinya, dihancurkan. Yesaya bicara itu. Yehezkiel berbicara bagian kita. Maukah kita percaya dengan sungguh, sampai Dia memberikan kepada kita hati yang baru, lahir baru, sampai kita menyerahkan diri untuk dibaptis, dibersihkan dengan air yang jernih, dosa-dosa masa lalu kita dihapuskan. Kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Dia, sampai Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh. Dan Dia berkata, lebih baik bagiku pergi kepada Bapa, karena aku akan memberikan Rohku. Setiap kita yang percaya, lahir baru, dibaptis, Roh Kudus ada menjadi meterai. Inilah semua tentang Paskah, tentang kasih yang ajaib. Hebat ya Tuhan kita ya. Sungguh hati beribadah, cari Dia dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Jangan main-main. Dia mengasihi dan mencintai kita dengan kasih yang ajaib. Yang kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur ya Bapa. Hari ini kami memperingati Paskah, kematian, kebangkitan, dan penebusan. Nubuatan nabi-nabi, secara khusus Yesaya dan Yehezkiel. Hari ini Bapa, jamah hidup kami.
menjamah tahta kasih karunia, kekudusan, sambil mengucap syukur dan merespon supaya kami mendapatkan hati yang baru, supaya air yang bersih itu membersihkan kejahatan kami, dan Roh Kudus berkuasa atas hidup kami. Kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Ampuni kami masih melakukan dosa. Ampuni masih ada berhala-berhala dalam hidup kami. Kadang kami masih seperti Salomo dan Manasya, bahkan raja-raja Israel yang lain. Tapi hari ini Tuhan, izinkan kami memperbaharui komitmen. Engkau satu-satunya pemilik hidup kami. Engkau satu-satunya penebus. Engkau yang empunya dan menciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Sepenuh tubuh jiwa kami mau bawa, kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, sebagai ibadah kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat Paskah. Terima kasih buat kasih dan ajaib. Berkati seluruh sidang jemaat GBI Live ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan. Berkati Ibu Gembala dan keluarga. Gereja ini semakin indah, menjadi milik kepunyaan. Engkau cintai, Engkau kasih, Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau berkati. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Dan satu saat nanti kami akan mengalami kebangkitan seperti Kristus Amin. pada waktu sangkakala dibumikan. Ya. Hormat kemuliaan bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman hari ini. Amin. Bapak Saudaraku, berapa banyak yang diberkati hari ini? Boleh saya lihat tangannya tinggi-tinggi. Kita belajar dari firman itu, Paskah itu adalah kasih. Bukti kasih Tuhan buat setiap kita. Kalau Tuhan itu penuh kasih, maka kita juga harus penuh kasih dengan sesama kita. Katakan kanan kiri bukan seperti aku mengasihimu oleh kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita diberkati hari ini. Dan kita di bahasanya juga memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah bukti kasih-Mu juga kepada setiap kami. Ya, setiap firman yang kami dengar, dia boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Boleh mengingatkan kami kembali mendapat Tuhan itu penuh kasih dan kasih-Nya nyata dan kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang juga telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, beliau adalah orang yang Kau pakai. Dan hari ini berdoa kiranya Tuhan semakin hari semakin tambahkan berkat-Mu buat setiap kehidupannya. Memberkati kehidupan pribadi beliau, keluarganya, pekerjaannya, apa saja beliau kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan memberikan persembahan yang terbaik. Kami berdoa agar setiap persembahan yang kami beri, kita boleh memperlebar pekerjaan-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Mari kita siap memberi dengan ketulusan hati bersama dengan saya katakan, amin. Persembahan boleh dijalankan.
hari esok hidup jadi terpisah, hidup jadi terpisah, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, sebelum kita terima berkat Tuhan yang terbaik, ada satu pengumuman bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, minggu depan jangan lupa untuk hadir kembali dalam ibadah raya minggu tanggal 12 April 2026 jam 7 pagi. Dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh pembicara Bapak Pendeta Alim Anton Abraham. Jadi Bapak Ibu, yuk bisa diajak rekan kerabat, saudara-saudara terdekat untuk bisa sama-sama beribadah dan merasakan kasih dan hadirat Tuhan di tempat ini. Jangan lupa minggu depan 12 April jam 7 bersama dengan Pendeta Alim Anton Abraham. Baik, sekarang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat terbaik hari ini. Oke, ada juga pengumuman bahwa jemaat diimbau jangan pulang terlebih dahulu, ya, jangan terburu-buru untuk pulang Bapak Ibu. Ya, jadi nanti setelah selesai terima berkat bisa tetap duduk terlebih dahulu karena nanti ada sesuatu yang akan dibagikan buat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita siapkan hati kita, nanti kita boleh menerima berkat yang terbaik. Terima kasih Bapak Tuhan. Kau semua karena anugerah-Mu telah kuada hari ini. Dengan apa aku balas kasih-Mu, oh ku bersyukur selamanya dan setia. Atas semua, oh semua anugerah-Mu Tuhan ku ada hari ini. Dengan apa silakan Bapak ku balas kasih-Mu, oh ku bersyukur selamanya dan setia. Rekan syukur, katakan ku bersyukur selamanya dan setia. Ku bersyukur selamanya dan setia. Sungguh kami ini sangat bersyukur ya Bapa. Kami sudah belajar tentang Paskah, tentang kasih yang ajaib. Kalau Engkau sudah mengaruniakan anak yang tunggal dan Yesus Kristus telah menyerahkan diri, begitu besar kasih yang Kau berikan ketika kami masih dalam posisi berdosa. Kami tahu hari ini setelah kami Engkau tebus, hari ini setelah kami percaya dan beribadah, Engkau akan lebih menyatakan penyertaan, kebaikan, anugerah dan kasih dalam hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa segala berkat dari Allah Bapa kita. Amin. Di dalam persekutuannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang sangat kuat dan penuh kasih di dalam Roh-Nya yang kudus, menjaga, menyertai, melindungi dan membuat engkau berhasil dan menjadi berkat hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati, dan kita semua yang berkata dan percaya kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu karena akan ada dibagikan sedikit berkat buat Bapak Ibu semuanya.
memberi